Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah buku yang berjudul Air Mata Taqwa karangan Majdi Fatih As-Said, beliau mengisahkan bahwa sewaktu Abu Hurairah akan meninggal dunia, beliau menangis. Lalu para sahabat yang lain bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Sesungguhnya aku menangis bukanlah lantaran akan meninggalkan dunia ini, tetapi aku menangis karena membayangkan betapa jauhnya perjalananku sesudah kematian ini. Sementara bekalku amatlah sangat sedikit. Aku tidak tahu kemana akan membawaku, neraka atau surga. Apakah amalku diterima atau tidak? Ini yang menyebabkan aku menangis," kata Abu Hurairah. Kaum muslimin rahimakumullah, Abu Hurairah adalah seorang periwayat hadis Nabi yang hidup hari-harinya bersama Rasulullah, masih mengkhawatirkan bekal yang akan ia bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita manusia biasa, bekal apa yang harus kita bawa kepada Allah? Untuk itu patut kita pikirkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah 197, Allah menegaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Puasa Ramadan adalah salah satu upaya untuk memperoleh bekal takwa. Karena selama di bulan suci ini kita dilatih untuk senantiasa beribadah, baik di siang hari puasa Ramadan maupun qiyamul lail di malam harinya. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya predikat takwa ini sudah kita miliki, haruslah kita pertahankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan 3 hal setidaknya bagi orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya. Ini bisa kita baca di dalam surah Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu yang pertama adalah furqan. Ulama tafsir mengatakan bahwa furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, ataupun membedakan yang halal dengan yang haram. Orang yang dikaruniakan furqan oleh Allah, maka hati kecilnya akan lebih peka terhadap menilai sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Dia akan mampu menilai secara cepat bahwa ini adalah perbuatan halal, ini adalah haram, dan sebagainya. Kemudian furqan juga diartikan adalah jalan keluar, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillah yaj'al lakum makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mampu menjaga ketakwaan
akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup yang ia hadapi. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Ada yang mengartikan adalah Allah menghapus dosa-dosa kecil kita. Karena sepanjang hidup kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Dosa mata, dosa tangan, dosa mulut dan sebagainya. Untuk itu, jika kita menjaga ketakwaan, niscaya akan dihapus kesalahan dan dosa-dosa kecil kita tadi. Apalagi kalau seandainya dosa yang sudah kita lakukan itu kita iringi dengan perbuatan baik. Innal hasanata yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga kata Allah adalah wa yaghfir lakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia biasa tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka jika kita menjaga ketakwaan, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kalau kita manusia ini adalah makhluk yang salah, suka berbuat dosa dan suka terlupa. Makanya dari sifat-sifat Allah kita mengetahui Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima Taubat. Artinya kita adalah makhluk yang bersalah. Untuk itu kita harus meminta ampun dan beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Kehadiran Ramadan, puasa Ramadan juga menjadi salah satu jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Inilah 3 janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa mampu menjaga ketakwaannya. Untuk itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena takwa ini tidak hanya diwasiatkan oleh Allah kepada kita, tetapi juga jauh kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada ahli kitab, orang-orang sebelum kamu, dan juga kepada kamu agar bertakwa kepadaku. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan ini betul-betul mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.